Ini nanti menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui tajuk pentingnya kita mengadakan muhasabah pada akhir tahun Hijriyah demi untuk kita menempuh perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun Hijriyah Al-Jadidah yang baru. Kita telah dan sudah banyak mendengarkan pentingnya kita mengoreksi diri kita, muhasabah diri kita terhadap apa yang kita lakukan selama setahun. Kita mesti tahu sebelum kita memasuki tahun baru, kita perlu mengadakan murajaah terhadap diri kita supaya kita tak berulang terjerumus pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Maka itu ulama kita telah di dalam ilmu tasawuf, dalam at-tarbiyatul islamiyah, sangat menekankan apa yang dikatakan al-bidayat wan nihayat. Ini kita sudah sentuh, sudah kalilah kita sentuh al-bidayat wan nihayat. Permulaan kita beramal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui formula-formula yang Allah ajarkan kepada kita, Rasulullah ajarkan kepada kita, supaya hasilnya baik. Nah, makanya itu Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam hikmah nomor 27 dia kata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa awal perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cerah, baik, maka hasil amalan dia akan baik. Dan itu benda yang realiti di dalam kehidupan kita. Kita seorang pembimbing dalam keluarga, tentunya kita tahu untuk memperolehi marka yang tertinggi untuk anak-anak kita, mesti kita bimbing daripada awal. Nah, supaya mendapatkan 8A, 9A, bagaimana dia boleh lanjutkan di universiti, kita mesti berwaspada daripada awal. Nah, pagi-pagi kita bangunkan anak kita supaya anak kita berjaya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti tahu
Sebelum kita melangkah ke depan, kita mesti tahu apa yang kita nak lakukan. Tentunya kita sudah bincangkan pada pelajaran yang terlalu, kita tidak akan keluar daripada garis pandu di dalam akidah kita. Kita ada garis pandu dalam akidah kita yang merupakan barometer yang asas. Bila mana dia baik, maka semua amalan kita baik. Nah, bila mana tidak baik, maka kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panduan kita mengikut syariat kita. Bagaimana kita nak salat dengan baik, bagaimana kita nak takbiratul ihram, sebelumnya bagaimana kita nak berwudu dengan baik. Nah, asas-asas yang perlu kita kuasai. Bagaimana nak bermuamalah dengan keluarga kita yang telah ditekankan dalam ilmu akhlak. Bagaimana nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditengok daripada awal. Nah, dalam kehidupan kita bernegara begitu juga. Nah, tentunya orang atasan dia akan tahu siapa bawahan dia yang rajin bekerja. Nah, untuk diberikan penilaian akhir tahun. Itu biasa ada orang kerja dalam kerajaan. Nah, siapa yang nak dikasih tansri, yang dikasih dato. Kalau di Brunei, saya hidup sana 18 tahun, penilaian tahunan siapa nak dikasih pehing. Nah, dan semua itu ada gaji. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Nah, makanya itu kita disuruh cek selalu amalan kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Nah, daripada suratul Hasyr, wahai orang yang bertakwa, maka hendaklah setiap daripada kamu melihat, meneliti, memperbaiki apa-apa amalan yang nak dijadikan sebagai masa depan dia. Nah, sila cek kita punya amalan. Kita pada akhir tahun ini, hari akhir tahun ini kita disuruh cek segala apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih berat lagi dengan manusia. Kemungkinan kita punya kesalahan dengan manusia, maka disuruh memperbaiki hubungan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua mesti dijaga. Untuk Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Bila mana kita beristighfar, bila mana kita berazam meninggalkan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan kita yang bertentangan dengan syarak dan berjanji depan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembali lagi pada pekerjaan yang sama, perbuatan yang sama, dosa yang sama, maka otomatik Allah memaafkan kita. Nah, bersihlah lembaran kita. Tapi itu berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan manusia lebih berat. Nah, ditambah dengan satu prasyarat, mestilah kita mengembalikan hak bagi sesiapa yang kita telah zalimi. Kita ambil hak dia, kita mengumpat. Nah, kita ada utang piutang, mesti dibereskan. Nah, kalau dengan Allah mudah saja. Kita istighfar kepada Allah, berjanji tidak akan kembali lagi, menyesali apa yang telah diperbuat, maka Allah maafkan kita. Kenapa? Sebab Allah sayang kepada kita. Hamba yang paling disayang, hamba yang beriman kepada Allah, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meneteskan air mata, Allah sudah maafkan kita. Nah, tapi manusia tak. Nah, manusia selama dia tidak ambil hak dia daripada orang yang menzalimi dia, selama itu dia tidak akan berhenti-henti mengutuk orang tu. Nah,
dan kutukannya akan diterima selama memenuhi syarat. Selama memenuhi syarat, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, la ansurannaki walau ba'dahin. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dizalimi, bahwa doa kamu saya akan kabulkan bila-bila masa saja. Jadi itu kita perlu tahu, nak meninggalkan tahun Hijriyah yang telah lalu ini, kita nak mengadakan bye-bye, kita mesti tahu siapakah di antara orang yang pernah kita zalimi. Nah, kita minta supaya dimaafkan sebelum dia bertumpuk nanti di akhirat. Nah, sebab kalau dia tidak maafkan kita, kita punya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bermasalah. Nah, makanya itu perlu kita di dalam bermuamalah dengan manusia ini sangat berhati-hati. Kita kadang tidak tahu, kita merasa kita sudah buat yang terbaik, tapi mengikut ukuran manusia tidak terbaik. Sebab manusia ini paling pandai mengkritik siapapun. Nah, paling pandai mengkritik. Nah, dan biasanya orang atasan ini dia tidak terasa bila mana dia menzalimi bawahan dia. Nah, makanya itu perlu orang-orang atasan ini senantiasa minta maaf dengan bawahan dia. Nah, itu di alam Islami, dalam konteks Islam. Nah, tapi di alam demokrat ini kita senantiasa disuruh bagaimana boleh mengampu kepada atasan. Nah, padahal yang bersalah adalah atasan sebenarnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia, dia tanya dia punya hamba sahaya yang khidmat dia. Dia kata, pernah tak saya menzalimi kau? Nah, dia tak ingat dah. Dia bilang, pernah sekali engkau pegang telinga saya. Pegang je. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata, putarlah telinga saya sekuat semampu mungkin. Nah, supaya nanti dia tidak mengambil haknya di akhirat. Nah, siapa saja yang kita telah zalimi, kita minta maaf supaya kita bermasalah dengan dia di akhirat. Nah, jadi kita diminta pada akhir tahun ini memperbaiki kita punya amalan, kita muhasabah diri kita. Apa yang kita telah buat tidak tepat mengikut peraturan syarak, terutama solat kita. Betul enggak solat kita sudah adakan dengan baik? Utang kita dengan Allah, puasa kita, sebab kita nak menempuh tahun baru. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah nomor 76, dia kata sebenarnya tanda besar adanya orang itu berjaya, dia akan memperolehi akhiran yang baik, dia selalu merujuk apa yang dia telah lakukan pada awalnya. Kalau awalan kita baik, maka akhiran kita akan baik. As-salafus salih meletakkan satu program bagaimana kita boleh beramal pada awal bulan Muharram. Tiap-tiap sudah salat subuh, kita ditekankan untuk sebelum terbit matahari disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki wirid kita. Sebab waktu subuh ini waktu yang menentukan permulaan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan daripada berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang bangun cepat supaya diberikan keberkatan di dalam kehidupan dia. Awal-awal kita bangun, kita nak memprogram apa yang perlu kita lakukan. Yang terbaik kita ditekankan oleh ulama, terutamanya kita berada pada awal Muharram ini,
Nah, kita berdoa kalau boleh bangun jam 2, alhamdulillah. Bangun jam 2 tu kita mandi dan kita berwuduk. Nah, dan kita solat taubat dulu 2 rakaat. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan ingat apa-apa yang kita telah lakukan bertentangan dengan agama kita. Kita bertobat, menangis depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Katakan dalam sujud kita waktu kita solat taubat, minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan sekali cukup. Bagaimana orang yang mengucapkan dalam sujud dia 3 kali? Yang sebaiknya kita juga masukkan kedua orang tua kita dan masukkan semua orang Islam, baik yang hidup maupun yang mati. Untuk apa? Supaya kita mendapat juga persentage daripada doa kita. Siapa tahu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kerana doa kita, maka beruntunglah kita. Faghfirli, seorang ulama kata ditambah faghfirli, maka maafkanlah saya ya Allah. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman. Orang Islam perempuan, lelaki, dan orang Islam yang perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Karena tiada yang dapat memaafkan saya kecuali Engkau ya Allah. Kalau seandainya Allah maafkan, maka kita mendapat persentage di dalam doa kita. Dan kita ditekankan mengucapkan doa di antara doa yang terbaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak ada masalah. Itu hanya dia punya baris saja. Ucapkan 3 kali. Meskipun kita punya dosa sebui sebanyak sebui di laut, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang as-salafus salih, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Diwasiatkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan dalam sujud dia, terutama akhir sujud, dia membaca 40 kali la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapkan 40 kali, insyaAllah Allah akan maafkan. Dan Allah akan mengkabulkan segala hajat kita. Dikatakan oleh para ulama kita, bila mana doa itu Allah mengilhamkan kepada kita. Sama ada kita tengok ustaz menjelaskan doa itu atau istighfar itu melalui TV atau melalui WhatsApp kita terima daripada kawan, atau kita melalui bacaan kita, maka yakin bahawa itu daripada Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa itu supaya Allah mengkabulkan. Jadi bukan sembarangan. Nah, kita kalau nonton TV, kita ada masalah, kita duduk tengok di TV itu, menerangkan apa-apa yang perlu kita lakukan. Itu maksudnya Allah mengajar kita melalui TV itu. Nah, begitu juga doa. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan doa kepada kita dengan cara bagaimanapun, itu berarti Allah sayang kita dan Allah nak mengkabulkan hajat kita, doa kita, nak melalui doa yang kita pelajari atau kita dengar. Dan doa ini yang terbaik adalah doa yang melalui lubuk hati kita. Tentunya kalau melalui bahasa Arab, melalui doa Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita, atau doa yang Rasulullah ajarkan kita, tentunya menjaga dia punya
lafaz dia dan takbir dia itu jauh lebih indah. Tapi kalau tidak tahu, maka ucapkanlah doa itu dengan bahasa apapun. Yang penting boleh keluar daripada hati kita, menembus Sidratul Muntaha, menembus sampai kepada langit. Allah mendengarkan. Selama hati kita bersih, insya-Allah Allah akan terima kita. Nah, apa artinya kita berdoa? Kita tahu makna doa itu. Nah, kita nak berdoa supaya doa itu kita paham makna doa itu. Nah, tentunya doa yang terbaik adalah doa yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pendahuluan dia, dan diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang kita pohonkan kalau tidak diiringi dengan selawat, maka dia tergantung antara langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a mu'allaqun baina as-sama'i wal ard ma lam yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa itu tergantung antara langit dan bumi, sehingga kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bangun cepat-cepat bertobat. Di akhir tahun ni dan di awal tahun. Ditekankan ulama sampai 10 hari daripada Muharram. Kita bangun cepat-cepat. Saya melihat melalui pengalaman bahwa lambat bangun, kita takdirkan kita bangun jam 3. Kita tak boleh membuat permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ingini. Saya lihat gitu. Boleh saja kita bangun jam 4:30, tapi tidak memuaskan hati kita. Bangun jam 2. Ada mengatakan cukup boleh bangun jam 3. Sehingga azan fajar kita sudah salat taubat. Kemudian kita salat tasbih. Kalau kita punya hajat, kita salat hajat dulu. Salat hajat 2 rakaat. Kalau nak salat tasbih, alhamdulillah 4 rakaat. Boleh mengucapkan di dalam salat tasbih itu 4 rakaat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita mengucapkan 100 sudah cukup, tetapi kita ucapkan 300 kali, maka itu menunjukkan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak baik memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan tinggalkan sembahyang tasbih. Tidak ada orang yang meninggalkan sembahyang tasbih kecuali orang yang lalai saja. Meskipun sanad dia dipermasalahkan oleh sebagian ulama hadis, tapi terbukti kajian moden mengatakan bahwa dia sanadnya adalah sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti sanad dia sahih, tidak ada as-salafus salih meninggalkan, melainkan mendapatkan kekuatan rohani di dalam kehidupannya. Meskipun solat tasbih itu ada yang menekankan kita laksanakan sudah zuhur, tapi yang terindah bila mana kita laksanakan sebelum kita tahajud atau sudah tahajud. Tapi sembahyang tahajud ini sebenarnya kita laksanakan terakhir, supaya sesudahnya kita hanya sembahyang witir saja. Sebab sembahyang tahajud ini merupakan sunnah yang paling penting sesudah salat wajib, dan dia menentukan adanya hamba itu dekat kepada Allah atau jauh melalui sembahyang tahajud. Kenapa kita akhiri? Sebab salatut taubah ini membantu untuk melancarkan kita punya salat tahajud. Kemudian kenapa kita dahulukan sembahyang hajat? Kita dahulukan sembahyang hajat supaya kita senantiasa teringat waktu kita sujud salat tahajud, kita memperingatkan diri kita bahwa ya Allah, terimalah hajat aku yang aku telah sebutkan pada salat hajat tu. Ya Allah, insya-Allah diterima. Apa-apa yang kita nak pohonkan kepada Allah dalam sujud kita ingatkan.
Ya Allah, aku tadi minta gini, aku tadi minta gini. Anak aku ya Allah biar lulus dalam pemeriksaan. Naam. Maka itu yang terbaik yang kita lakukan. Naam. Kalau boleh kita dalam solat hajat kita sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Naam. Pada rakaat yang pertama kita baca ayat kursi. Bacalah ayat kursi 7 kali. Dikatakan membaca ayat kursi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syarani, dia sampai dengan membaca 1000 ayat. Dan adanya Allah menekankan ayat kursi ini pentingnya dijaga, menunjukkan Allah memberikan perhatian dan memberikan pahala bagi orang yang membaca. Dan Al-Imam Ali Al-Khawas mengatakan tidak ada orang yang mengamalkan ayat kursi, memperhatikan, membaca dan mengamalkan, melainkan adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu waktu kita sholat hajat jangan tinggalkan ayat kursi, bacalah banyak-banyak. Nah, dan baca ayat 2 ayat sesudahnya. Nah, dan baca Qul huwallahu ahad 25 kali. 25 kali ini sama dengan 100 ayat. Allah. Bila mana kita membaca 100 ayat, kita tidak dianggap daripada orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dianggap orang yang tidak lalai, berarti kita dimakbulkan segala permintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang kedua kita baca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat. Nah, dikatakan barang siapa yang punya hajat dan dia membaca akhiran daripada suratul Baqarah ini, maka insyaallah hajat dia akan dikabulkan. Hajat yang terbaik pada waktu itu adanya Allah memaafkan dosa-dosa kita telah lalu dan menjadikan kita boleh memasuki tahun baru dengan bersih. Nah, dan kita kalau boleh waktu membaca, nah, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca banyak-banyak. Nah, sehingga terasa di dalam hati kita bahwa Allah maafkan kita. Memanglah kita kadang mengatakan bagaimana Allah boleh memaafkan kita? Kita tahu Allah maafkan kita. Kita boleh tahu bahwa Allah maafkan kita kalau kita terasa di dalam hati kita ada kesejukan hati. Nah, sejuk hati kita, senang kita beribadah, kita rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan tanda adanya Allah sayang kepada kita. Bila mana Allah sayang kepada kita, dia akan membukakan jalan yang luas. Nah, jalan yang terhebat adalah adanya Allah memperkenalkan kepada kita semua jalan yang ceria menuju kepadanya. Naam. Yang paling penting di dalam tahun yang baru ini, waktu kita beramal sesudah kita mengadakan muhasabah. Naam. Kalau tak salah hari Kamis ni kita beramal, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan wirid-wirid kita, insyaallah Allah boleh memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita dan Allah boleh meletakkan satu cahaya di dalam hati kita. Kata Imam Qurtubi, nah, cahaya itu yang diletakkan di dalam hati kita boleh kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang paling penting. Kata Imam Al-Qurtubi, "Naam. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, bila mana kamu takut kepada Allah, Allah akan meletakkan di dalam hati kamu satu unsur namanya furqana. Boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Bila mana Allah meletakkan satu unsur, kita boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, berapa banyak orang yang dianggap tidak belajar
Tapi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu unsur di dalam hatinya, boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia seakan-akan dikontrol setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Saya punya kawan di Brunei, dia punya anak-anak semua lulusan universiti. Nah, tapi dia tidak ada apa-apa. Kawan-kawan saya kata, saya punya ibu, pernah kita bercanda sama-sama, kita mengumpat katanya. Ibu dia tidak keluaran universiti pun, tak lapasan Azhar pun. Nah, katanya kita mengumpat. Ibunya kata tak baik, mengumpat tak baik, dosa. Coba tengok. Nah, anak-anak tu lapasan Azhar, lapasan universiti, tapi dia memberikan nasihat kepada anak dia. Makanya itu penting kita ni mencari satu unsur namanya Al-Furqan, biar Allah meletakkan di dalam hati kita satu cahaya di mana kita boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya itu ulama menekankan kepada kita bahawa pada hari-hari yang tertentu ini, terutama pada awal Ashura, kita memperbanyak wirid kita, kita menyusung wirid kita. Kalau perlu kita 10 hari itu kita berpuasa sampai hari yang ke-11. Naam, di mana hari yang ke-10 itu hari Ashura. Bila mana kita berpuasa, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Nah, kalau sebaiknya kita berpuasa semuanya, sebab ditekankan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik bulan kita berpuasa adalah bulan Muharram. Sebaik-baik bulan kita berpuasa sesudah Ramadan adalah bulan Muharram. Kenapa? Kerana dia masih dianggap dengan bulan haram, di mana pada waktu itu bulan inilah, nah, bulan Muharram, 4 bulan yang haram ni, nah, yang kita akan tutup nanti dengan Muharram ni. Bila mana kita jaga amalan kita dengan baik daripada awal, maka Allah akan menjaga sampai akhir tahun. Nah, makanya perlu kita memperbaiki kita punya jadual yang terbaik yang kita perbaiki. Kata Imam Ghazali dalam bukunya Bidayatul Hidayah, bagaimana kita boleh memperbaiki kita punya wirid sebelum kita tidur. Bacalah wirid-wirid yang ada. Saya melihat pentingnya kita membaca sebelum tidur Ratib Al-Attas, supaya kita boleh bangun sendiri, boleh sembahyang tahajud. Yang terbaik lagi bila mana kita baca dengannya Al-Ma'thurat lil Imam Hasan Banna. Nah, atau kita baca Wirdul Latif lil Imam Abdullah Al-Haddad. Semua ini menguatkan kita untuk bangun cepat beramal. Salat subuh kita solat jamaah. Mudah-mudahan Allah menjaga solat jamaah kita di masjid ini sehingga akhir tahun. Nah, sebab ditentukan pada awal Muharram, kata ulama, sampai akhir Muharram. Usahakan boleh kita bangun cepat-cepat ke masjid solat subuh. Sebab bila mana solat subuh tu kita baca, kita jaga dengan baik, maka semua solat-solat kita yang sakibaki daripada waktu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan ini adalah solat subuh. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan bahawa bila mana kita solat jamaah subuh, maka seakan-akan kita solat sepenuh malam. Bila mana kita solat isya jamaah, maka seakan-akan kita solat setengah malam. Nah, jadi ditekankan pada sembahyang subuh. Sembahyang subuhlah. Nah, sehingga terbit matahari. Sembahyang jamaah, barang siapa yang solat jamaah di masjid sehingga sesudah solat dia duduk berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menunggu sehingga terbit matahari, tunggu 20 minit. Yang saya dipahamkan oleh Tok Syekh saya di Mesir, tunggu 20 minit. Nah, ada yang mengatakan 25 minit, tak ada masalah. Setelah terbit matahari, kita takdirkan syuruk sekarang ni 72 minit 72 minit. Berarti 7:20 minit kita solat asy-syuruq atau solat al-isyraq atau permulaan solat duha. Bila mana kita lakukan ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat jamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terbit matahari, dan dia solat 2 rakaat, kana ka ajri umratin hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Nah, dengan syarat dia tidak bercakap tentang dunia, dan dengan syarat dia menjaga wuduk dia. Maka pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ka ajri hajjatin, pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umrah, sempurna hajinya dan umrahnya, sempurna hajinya dan umrahnya, sempurna hajinya dan umrahnya. Tapi ini tidak memberikan pemahaman bahwa kita bila mana kita sudah salat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terbit matahari dan sembahyang 2 rakaat, bukan berarti kita tak perlu melaksanakan haji dan umrah, sebab haji dan umrah merupakan satu kewajiban, tetapi kita sudah mendapat pahala sebanyak itu. Dan ini hanya menceritakan tentang motivasi pentingnya menjaga awal waktu kita beramal, supaya amalan ini boleh berkelanjutan sampai akhir hayat kita, sampai mendapat husnul khatimah. Bila mana sudah berulang 40 hari dan dia tidak ada penghalang kita nak melaksanakan, itu menunjukkan kita orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 hari ditekankan, amalkan selama 40 hari. Apa saja amalan? Apa saja amalan? Yang terbaik adalah boleh solat 5 waktu di masjid bagi lelaki. Bagi perempuan yang terbaik di rumah. Dia sembahyang di rumah tepat pada waktunya, mengikut rukun dan syarat dia. Sama halnya dia solat di masjid. Itu perempuan, penghargaan bagi perempuan. Kita lelaki mesti di masjid. 40 hari berturut-turut, tak miss. Meskipun hadis ini dianggap dia hadis dhaif, tapi ulama melihat mengikut tajribah imaniyah, maka insyaallah ditanggung masuk syurga. Ditambah lagi, sebagian ulama mengamalkan sebelum zuhur, daripada dia sudah salat subuh, dia berwirid, kalau boleh membaca 1000 ayat daripada surat Al-Ikhlas. Dan ini juga dia punya sanad lemah, tetapi itu yang diamalkan oleh ulama kita, membaca 1000 surat Al-Ikhlas pada awal pagi. Kita membaca 1000, insya-Allah dia tidak akan meninggal dunia melainkan melihat tempatnya di syurga. Dia hadis dhaif. Tapi walau bagaimanapun pengamalan ulama mengatakan itu terbukti. Kalau dia tak boleh amalkan 1000 secara satu majlis, maka boleh dibagi-bagi. Kita amalkan waktu pagi 200. Sesudah sembahyang zuhur 200, sudah sembahyang asar 200, sudah sembahyang maghrib 200, sudah sembahyang isya 200. Allah, maka kita akan senang lenang tidur.
boleh mendapatkan impian mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik menunjukkan kita disenangi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama kata, apa yang kita tengok dalam mimpi itu merupakan hasil daripada amalan kita waktu zaman celek. Nah, Allah boleh memperlihatkan mimpi kita, amalan kita, kesan amalan kita waktu kita tidur. Kita melihat najis, menunjukkan amalan kita bernajis. Nah, nak mimpi yang baik-baik, beramal dengan baik-baik. Dan mimpi yang baik dan mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah memperhatikan masalah mimpi. Nah, sebab kita waktu tidur boleh connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbaiki amalan kita. Waktu siang ni, baca qul huwallahu ahad. Kalau tak boleh baca 1000, baca 250. Nah, 1000 ayat. Kalau tak boleh baca 250, baca 100 sebelum tidur. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya membaca kita 1000 di waktu sebelum kita tidur, kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkat saya membaca suratul Ikhlas, anugerahkanlah kepada saya ya Allah untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka insyaallah mudah-mudahan dengan membaca itu suratul Ikhlas 100 kali kita boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata bila mana kita sudah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, apalagi di awal tahun, itu menunjukkan bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah adalah benar. Nah, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir zaman ini banyak orang yang berkorban, bersedekah banyak, nah, untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada satu unsur yang paling kuat untuk memperbaiki kerohanian kita seperti mana kita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dari Rasulullah supaya Rasulullah senantiasa mendoakan kita. Nah, dan itu juga pentingnya kita pada awal tahun ini membuat satu jadual. Boleh tak kita memprogram membaca selawat 1000 kali, nah, sebelum terbit matahari. Nah, kalau kita biasa bosan, bila mana kita secara kontinu membaca selawat, boleh kita selang-selingi daripada istighfar. Kita membaca tasbih, kita membaca istighfar, masalan membaca 100 kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca 100. Iringi, selepas itu baca terus selawat 100 kali. Selawat yang pendek cukup, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terbaik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau berat sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Said Hawah, bacalah mengikut ulama ajarkan kepada kita. Allahumma, tebalkan dia punya sebutan, Allahumma. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, perbanyak. Tapi yang terbaik berselawat kepada keluarganya. Sesudah berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mengatakan bid'ah kalau ada sayyidina, ya tahu siapa ke sayyidina. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi pengalaman dalam at-tarbiyah al-imaniyah menyebutkan sayyidina Muhammad lebih berkesan di dalam hati. Nah, dia kata tak wari pun dalam hadis. Di dalam hadis hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada sayyidina. Ulama menjawab, terutama ulama tasawuf, tidak munasabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dia mengatakan kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan dia adalah sayyidina Muhammad. Ya Allah, berselawatlah engkau kepada
penghulu kami Muhammad, sedangkan dia adalah Muhammad. Jadi kata Syekh Syarawi tidak munasabah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat ni Rasulullah pun ditekankan berselawat kepada dirinya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berselawat engkau kepada penghulu kami, sedangkan dia penghulu kami. Jadi kata Sayyidina Syekh Syarawi tidak masuk akal. Jadi yang tepat bagi Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditekankan supaya kita punya amalan baik pada awal tahun ini. Jangan lupa membaca, mengamalkan usul zikir. Asal usul zikir. Asal usul zikir ada 3, yaitu istighfar. Istighfar apa saja? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, atau la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan adanya kita memperbanyak membaca la ilaha illallah, dan itu wasiat Rasulullah supaya kita banyak memperbanyak membacanya, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, insyaallah husnul khatimah. Naam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, waktu nak berjumpa dengan Allah, nak dicabut nyawanya, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ditanggung masuk syurga. Naam. Tapi yang terbaik kita akhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Yang terbaik kita akhiri dengan selawat. Diawali dengan istighfar, kemudian kita berselawat, dan diakhiri dengan la ilaha illallah, dan diakhiri lagi dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memprogram amalan kita pada awal tahun ini supaya kita punya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ceria. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man kanat bidayatuhu musyriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal perjalanan dia menuju kepada Allah ceria, pastilah akhir perjalanan dia akan ceria. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, lillahi akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allah